A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Jamaah rahimakumullah, para santri RBT Rumah Baca Quran Darussalam yang dirahmati Allah. Hari ini Ustadz Pago akan berkisah, masih kisahnya Nabi Adam alaihi salam dan aturan untuk Bani Adam, aturan untuk anak keturunan Adam, berarti aturan untuk anak keturunan manusia, untuk manusia seluruhnya, dan terutama manusia-manusia yang beriman. Jamaah rahimakumullah, para santri RBK yang dirahmati Allah, aturan tentang anak cucu Adam ini ada di surat Al-A'raf ayat ke-31. Ustadz bacakan, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jamaah rahimakumullah, para santri RBK yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ke masjid, sebisa mungkin pakaian yang kita pakai itu pakaian yang indah. Jangan pakaian yang indah itu untuk kondangan, untuk pesta. Ke masjid pakaian ala kadarnya. Pakaian yang jelek untuk ke masjid. Karena masjid itu rumah Allah, tempat kita menghadap Allah. Maka Allah perintahkan di surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak-anak Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid. Jadi pakaian itu yang indah-indah untuk beribadah, untuk sholat bajunya bagus, untuk ngaji bajunya bagus, untuk pengajian datang ke majelis ilmu pakaiannya yang bagus. Begitu. Jangan salah tempat, mau pesta, mau kondangan, mau liburan, mau main ke tempat wisata, pakaian bagus-bagus, mau ke masjid, pakaian ala kadarnya. Lalu setelah memakai pakaian yang indah, nah pakaian indahnya ada aturan, ya, nggak asal indah. Aturannya adalah pakaian orang beriman itu menutup aurat. Untuk laki-laki standar dasarnya auratnya itu dari pusar sampai ke lutut. Tetapi tetap ada pakaian kesopanannya, aturan kesopanannya. Kemudian untuk perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak kaki bagaimana Ustadz? Ya harus ditutup pakai kaos kaki. Kerudungnya ya harus lebar, harus menjuntai sampai ke dada. Lalu pakaian tersebut setelah menutup aurat, pakaian itu harus longgar. Nggak boleh pakai pakaian yang ketat-ketat, apalagi perempuan, apalagi laki-laki dewasa. Pakai baju yang ketat-ketat tidak boleh, harus longgar. Kemudian seperti apa lagi? Pakaian itu harus tebal. Jadi nggak boleh pakaian baju yang tipis-tipis, yang terawang-terawang, yang transparan, nggak boleh. Harus tebal dan longgar. Longgar dan tebal. Menutup aurat, longgar, tebal. Lalu apalagi Ustadz? Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki itu ada ciri khasnya sendiri. Pakaian perempuan ada ciri khasnya sendiri. Begitu. Lalu seperti apa lagi Ustadz? Berpakaian itu dalam rangka untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk pamer. Jadi segala macam pakaian yang dengan motif-motif yang banyak, dengan hiasan-hiasan yang banyak, dengan gemerlap-gemerlap apa gitu,
Kalau tujuannya betul-betul yakin masih untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, digunakan untuk beribadah, masih boleh. Tetapi kalau tujuannya sudah pamer, tujuannya untuk dipandang oleh manusia, kalau tujuannya untuk dipuji oleh manusia, tidak. Kita berpakaian bukan untuk dipuji oleh manusia, tetapi untuk dipuji oleh Allah, karena kita berpakaian dalam rangka untuk taat kepada Allah. Itu pakaian, dan pakaian ini nggak boleh berlebih-lebihan. Allah benci melihat orang yang berpakaian berlebih-lebihan. Dia punya koleksi pakaian banyak berlebih-lebihan sampai 3 lemari, serba indah, warna-warni, tiap hari ganti, pagi ganti, siang ganti, sore ganti, malam ganti, tengah malam ganti lagi. Mau kemana dia sehari sampai 4-5 kali ganti pakaian? Masa iya dia mau fashion show di rumahnya sendiri? Siapa juga yang mau nontonin dia? Ya. Kemudian menahan diri dari nafsu berpakaian ini. Tidak kemudian selalu pengen baju baru, selalu baru. Nggak harus. Pakaian yang ada digunakan. Kemudian setelah pakaian, Allah punya aturan lagi untuk Bani Adam, untuk anak keturunan Adam. Apa itu? Makan dan minumlah, tetapi tidak berlebih-lebihan. Nah, makan dan minumlah, tetapi tidak berlebih-lebihan. Ini juga berarti kita boleh makan, boleh jajan nggak Ustadz? Boleh. Boleh kita jajan, boleh makan nggak? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Sehari jajan sekali aja cukup. Nggak pagi jajan, siang jajan, sore jajan, malam jajan. Jajannya pakai merengek-rengek minta sama orang tuanya jengkel, anaknya dicubit akhirnya. Nah, itu jadi bukan keberkahan lagi. Jangan berlebih-lebihan, jajan sekali cukup. Kemudian apa lagi? Dalam aturan makan juga ada aturannya. Makanan itu harus halal, makanan itu harus thayyib, harus makanan yang halal dan yang baik, dimasak dengan baik. Sebelum makan kita berdoa dulu, cuci tangan, berdoa, memulai makanan dari makanan yang paling dekat dengan kita. Selesai makan berdoa lagi, bersyukur alhamdulillah. Tidak menghina makanan, tidak membuang makanan, makan sambil duduk, makan sambil jalan-jalan berdiri duduk. Kalau makan permen Ustadz duduk, minum es teh Ustadz duduk, walaupun minumnya pakai plastik, pakai sedotan, iya duduk dulu, ya. Jangan makan sambil lari-lari, berdiri-diri. Nah, karena ada aturannya makan minum itu. Dan jangan berlebih-lebihan, perut kita itu dibagi 3 bagian. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itulah aturannya, dan aturan ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 31. Demikian kisah tugas Bani Adam, ya. Salah satu tugas Bani Adam, keturunan anak-anak Adam, termasuk kita semua. Kita ini semuanya anak keturunan Adam loh kita. Anak keturunan Nabi Adam loh kita ini. Bukan anak keturunannya kera yang berdiri tegak, bukan. Kita anak keturunan para Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memakai pakaian silahkan, makan silahkan, minum silahkan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau belanja, bilang sama ibu-ibunya, sama bunda-bundanya, ibu, bunda belanja sesuai keperluan saja, jangan sesuai keinginan. Penuhlah kulkasnya sama bahan makanan, akhirnya kemudian nggak termakan, sampai kemudian kadaluarsa atau basi, akhirnya terbuang. Nah, jadi dilihatlah ini, oh ini banyak ini bahan makanan, nggak akan termakan sendiri kalau begini. Mumpung belum basi, mumpung belum rusak, mumpung belum kadaluarsa, ayo silahkan diberbagi. Jangan khawatir untuk berbagi, jangan ragu-ragu untuk bersedekah kepada sesamanya. Kalau punya roti 3, 4, 5, bagi sama teman-temannya. Jangan sampai kemudian kita punya roti banyak, sampai kemudian kadaluarsa atau basi, nggak termakan, akhirnya terbuang sia-sia. Demikian sirah online RBQ pada hari ini, pekan ini, Jumat
2 Oktober 2020. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.